是不是减轻了许多？那你相信我能医治好你吗？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari Donghua yang baru aja rilis dengan judul Dragon Star Master episode 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum masuk recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Setelah mengalahkan 10 prajurit tingkat emas tinggi, Gu Zhenfeng akhirnya menyelesaikan ujian pertama menjadi seorang tenaga pengajar di Akademi Dragon King. Liu Suzhou lekas menjelaskan kalau Gu Zhenfeng akan langsung mengikuti ujian kedua dan dia dibebaskan untuk memilih jenis ujian tersebut. Tanpa keraguan sedikit pun, Bang MC kita ini memilih ujian medis sebagai ujian kedua yang akan dia lewati. Mendengar ujian medis tentu saja membuat Jiangsu kaget karena dari penampilannya Gu Zhenfeng ini hanya seperti seorang ahli bela diri dan bukan ahli keterampilan medis. 医术博大精深。既然你选择医术，如果你的医术能让他满意。 Karena keputusan Gu Zhenfeng sudah bulat, Liu Suzhou berencana mencari seseorang dengan penyakit tertentu agar bisa disembuhkan oleh Gu Zhenfeng nantinya. Jiangsu di sini tampak meminta agar dia saja yang mencarikan orang sakit tersebut agar ujian ini berjalan adil. Namun ya di sini Gu Zhenfeng tidak mempermasalahkan jika Liu Suzhou yang mencari orang sakit untuk dia obati. Dia yakin kalau Liu Suzhou sebagai pemimpin Departemen Liu tidak akan mempersulitnya pada ujian kali ini. 我相信刘细尊不会刁难我。 Di saat itu juga Liu Suzhou memanggil seorang wanita bernama Aileen untuk datang ke Departemen Liu. Diketahui Aileen selama beberapa hari ini merasakan ada hal yang tidak nyaman di dalam tubuhnya, dan jika Gu Zhenfeng berhasil menganalisa penyakit apa dan meringankan kondisi dari Aileen, maka dia akan lulus di ujian kedua kali ini. 导致我最近精神状态很差。 如果你能查出他的病因， Karena Aileen adalah sekretaris dari Liu Suzhou, maka untuk menghindari kecurangan, Jiangsu akan menjadi pengawas langsung dari ujian yang akan dijalani oleh Gu Zhenfeng. 就由我来当裁判如何？ 我来给你检查一下身体。 好的。 Tanpa banyak cincong lagi, Gu Zhenfeng langsung mengecek keadaan dari Aileen dari detak nadi pembuluh darah yang ada di tangannya. Gu Zhenfeng pun menemukan kalau akhir-akhir ini Aileen susah tidur dan merasakan tekanan di bagian dada serta gelisah tidak karuan. Karena di sini Aileen takut kepada Liu Suzhou, maka dia menyangkal semua analisa yang dikatakan oleh Gu Zhenfeng. Akan tetapi Gu Zhenfeng tidak tinggal diam begitu saja. Dia meminta Aileen untuk menekan beberapa titik akupuntur di bagian dadanya untuk memastikan kalau Aileen pada saat ini sudah berbohong tentang kondisi kesehatannya. 好。 Benar saja, setelah menekan beberapa titik akupuntur, Aileen terlihat kesakitan karena memang saat ini kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Gu Zhenfeng pun mulai memberikan tekanan kepada Aileen jikalau penyakitnya tidak disembuhkan dengan cepat, maka kemungkinan terburuknya adalah kematian. 一命呜呼。 Sontak hal ini membuat Aileen takut dan meminta Gu Zhenfeng untuk segera mengobati penyakitnya sekarang juga. Melihat semua metode yang digunakan oleh Bang MC Gu Zhenfeng kepada Aileen, tentu saja membuat Jiangsu menjadi yakin kalau Gu Zhenfeng akan lulus di ujian kedua kali ini. Untuk melakukan metode pengobatan, Gu Zhenfeng meminta Aileen untuk berbaring di atas meja yang sudah dia siapkan. Benar saja, dengan sangat cepat, Gu Zhenfeng langsung menggunakan kekuatan elemen es dan elemen apinya untuk memberikan penyembuhan kepada Aileen.感觉 是不是减轻了许多？那你相信我能医治好你吗？
Karena Aileen merasa kondisinya sudah membaik, Gu Zhenfeng bertanya kepada Jiangsu dan juga Liu Suzhou apakah saat ini dia sudah lulus dalam ujian kedua atau tidak. Jiangsu berkata kalau Gu Zhenfeng tidak mengecewakannya kali ini dan dengan itu dia memastikan kalau Gu Zhenfeng lulus dalam ujian kedua kali ini. Setelah Gu Zhenfeng lulus, dia memberitahu Aileen kalau penyakitnya akan sembuh dalam beberapa pengobatan lagi. Namun tentu saja pengobatan itu tidak gratis karena ada beberapa biaya yang akan dikenakan. Aileen pun tidak keberatan jika harus membayar sejumlah uang kepada Gu Zhenfeng asalkan semua penyakitnya bisa sembuh. Sementara itu, Liu Suzhou berkata kalau ada satu ujian lagi yang harus dilakukan oleh Gu Zhenfeng dan jika dia berhasil lulus maka akan mendapatkan kesempatan magang selama 3 bulan sebagai tenaga pengajar di Akademi Dragon King. Liu Suzhou lantas meminta Aileen untuk memanggilkan seseorang bernama Bo Tianyi untuk memberikan ujian ketiga kepada Gu Zhenfeng. Di sini sempat terjadi perdebatan di antara Jiangsu dan juga Liu Suzhou, namun ya pada akhirnya mereka tetap sepakat untuk melanjutkan ujian ketiga. 毕竟我龙王学院的导师。你觉得我会拿龙王学院的声誉开玩笑？ Setelah Bo Tianyi datang, Liu Suzhou langsung memberi penjelasan kalau Bo Tianyi adalah murid akademi yang gagal karena sampai sekarang tidak bisa menaikkan ranahnya dengan baik. Jika Gu Zhenfeng mampu untuk membuat Bo Tianyi menerobos ke ranah besi hitam, maka dia akan lulus untuk menjadi tenaga pengajar di Akademi Dragon King. Sontak keputusan dari Liu Suzhou ini ditentang oleh Jiangsu karena Jiangsu juga tahu kalau Bo Tianyi adalah murid yang punya cacat fisik, jadi tidak akan mampu untuk berkembang dengan baik. Jiangsu menganggap kalau Liu Suzhou saat ini hanya ingin mempersulit Gu Zhenfeng saja. 刘旭州，你不要太过分。 我希望你能明白我的苦心。 Liu Suzhou pun menjelaskan kalau inilah ujian yang akan dihadapi calon tenaga pengajar jika mereka tidak punya lisensi. Lagi pula semua hal ini Liu Suzhou lakukan demi kebaikan dan nama baik dari Akademi Dragon King mereka. Gu Zhenfeng sendiri tampak tidak menolak ujian yang akan diberikan oleh Liu Suzhou kepadanya, akan tetapi dia mengajukan sebuah syarat, yaitu jika berhasil membuat Bo Tianyi menerobos ke ranah besi hitam, maka dia harus langsung menjadi tenaga pengajar tanpa magang terlebih dahulu. Sontak hal ini membuat Liu Suzhou berkata kalau dalam waktu 1 jam Gu Zhenfeng bisa membuat Bo Tianyi menerobos, maka dia akan menjamin Gu Zhenfeng akan langsung menjadi pegawai tetap. 条件，给我找一间安静的房间。 Karena di sini Liu Suzhou sudah setuju, maka di sini Gu Zhenfeng meminta sebuah ruangan khusus agar dia bisa membantu Bo Tianyi. Selama Gu Zhenfeng mengobati Bo Tianyi, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. 你们承担。 好。 Singkat cerita, Gu Zhenfeng dan Bo Tianyi sudah masuk ke dalam sebuah ruangan khusus. Di sini terlihat Bo Tianyi sudah bertekad tidak takut mati karena pengobatan yang dilakukan oleh Gu Zhenfeng tergantung kepada tekad dari dirinya sendiri. 好，我赌。 Ketika proses sedang berlangsung, Jiangsu terlihat sangat khawatir. Dia takut kalau Bo Tianyi mati, maka Liu Suzhou akan memanfaatkan momen ini untuk menyalahkannya. Kekhawatiran ini pun membuat Jiangsu langsung berniat masuk ke dalam ruangan guna bisa menghentikan proses yang sedang dilakukan oleh Gu Zhenfeng. Akan tetapi di sini dia dihadang oleh Liu Suzhou yang tidak ingin siapapun mengganggu Gu Zhenfeng di dalam ruangan. 还不让开！ 我觉得还是不要打扰他们。 Di saat yang sama, Bo Tianyi mulai hampir kehilangan kesadaran. Dia berucap meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena belum bisa membalaskan dendam dan meminta kedua orang tuanya untuk tidak menyalahkan dia setelah mereka bertemu di akhirat nanti. 顾征锋， Tergeletaknya tubuh dari Bo Tianyi membuat Jiangsu dan Liu Suzhou langsung masuk ke dalam ruangan dan menyalahkan Gu Zhenfeng yang sudah teledor karena membuat Bo Tianyi menjadi terbunuh. Diketahui Gu Zhenfeng terancam akan ditangkap jika dia benar-benar menjadi dalang utama penyebab kematian dari Bo Tianyi. Akan tetapi di momen ini Gu Zhenfeng masih terlihat tenang dan berbicara kalau dia tidak membunuh Bo Tianyi, melainkan membuat Bo Tianyi terlahir kembali dengan kemampuan yang baru.
Dengan kemampuan magisnya, Gu Zhenfeng kembali membuat Bo Tianyi tersadar. Tidak hanya tersadar saja, Bo Tianyi juga berhasil mengaktifkan aliran bloodline macan putih yang selama ini tersembunyi di dalam tubuhnya. Diketahui kalau bloodline asli dari Bo Tianyi dan juga bloodline macan putih saling menahan satu sama lain selama bertahun-tahun. Jadi hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama Bo Tianyi mempunyai cacat fisik dan tidak mampu mencapai ranah besi hitam. 你体内一直隐藏着白虎血脉， 请受天意3拜。 Karena di sini Gu Zhenfeng sangat berjasa, Bo Tianyi kelihatan langsung bersujud untuk mengucapkan rasa terima kasih. Gu Zhenfeng pun meminta Bo Tianyi untuk melanjutkan kultivasinya, di mana dengan bloodline macan putih dipastikan kalau Bo Tianyi akan mampu untuk mencapai ranah besi hitam. 不知我算通过考核了吗？ Karena ujian ketiga sudah selesai, Liu Suzhou memastikan kalau Gu Zhenfeng sudah lulus dan akan menjadi tenaga pengajar di Departemen Pembunuh Naga yang baru saja didirikan di Akademi Dragon King. Karena baru saja didirikan, maka Gu Zhenfeng akan menjadi satu-satunya tenaga pengajar di kelas tersebut. Sontak hal ini membuat Gu Zhenfeng kaget karena dia tidak menyangka harus menjadi seorang tenaga pengajar di kelas pembunuh naga. Yang mana naga yang ingin dibunuh oleh umat manusia adalah dirinya sendiri. Kan kocak ya guys? 而我还是他们的导师， 将直接成为我龙王学院导师。 我能去其他系吗？ Karena Gu Zhenfeng juga lulus dengan sangat baik, maka dia akan langsung menjadi tenaga pengajar tanpa melewati magang terlebih dahulu. Besar harapan dari Jiangsu bahwa Gu Zhenfeng akan memimpin kelas pembunuh naga dengan baik nantinya. Pada awalnya di sini Gu Zhenfeng ingin pindah kelas saja karena tidak ingin menjadi pengajar untuk mengajarkan murid-murid membunuh dirinya. Namun karena Jiangsu menolak hal tersebut, mau tidak mau Gu Zhenfeng harus menjadi pengajar di kelas pembunuh naga. Lagi pula tujuan utama dari Gu Zhenfeng masuk ke dalam Akademi Dragon King adalah untuk mencari keberadaan harta naga yang diketahui ada di tempat ini. 那好吧，我这宝藏就跑路好了。 叶副院长，古导师， Sementara itu, Bo Tianyi terlihat meminta izin kepada Gu Zhenfeng dan juga Jiangsu agar dia bisa masuk ke dalam kelas pembunuh naga. 谢谢叶副院长。 Singkat cerita, Gu Zhenfeng berada di ruangan pribadi Jiangsu untuk melengkapi beberapa berkas yang diperlukan. Jiangsu juga bertanya identitas asli dari Gu Zhenfeng karena dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Gu Zhenfeng, menjadi seorang tenaga pengajar tidak ada untungnya sama sekali. Gu Zhenfeng lantas menjawab kalau impiannya sejak kecil adalah menjadi tenaga pengajar di Akademi Dragon King dan cukup senang jika banyak membantu murid-murid dalam latihan nantinya. Namun ya tetap saja di sini Jiangsu tidak bisa percaya dengan mudah karena menurutnya alasan yang diberikan oleh Gu Zhenfeng gak masuk akal. Selain itu, Jiangsu juga memperingati agar Gu Zhenfeng tidak merugikan akademi setelah dia menjadi tenaga pengajar. 就是做龙王学院的导师，温暖着每一个学生的心房。 但可惜我不傻。 Di saat yang sama, Gu Zhenfeng juga bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di antara Liu Suzhou dan juga Jiangsu karena dia melihat kalau mereka berdua seperti bermusuhan satu sama lain. Jiangsu menjawab kalau masalah pribadinya dengan Liu Suzhou bukanlah urusan dari Gu Zhenfeng karena yang terpenting sekarang adalah Gu Zhenfeng bisa mengajar dengan baik di Akademi Dragon King. Dan jika nanti dia tidak bisa mengajar dengan baik, Jiangsu sendiri yang akan turun tangan untuk melakukan pemecatan. Gu Zhenfeng pun meminta Jiangsu untuk tidak perlu khawatir karena selama menjadi tenaga pengajar dia akan mencoba melakukan yang terbaik untuk Akademi Dragon King. 但如果你无法胜任屠龙班导师， 我一定会鞠躬尽瘁。 Pembicaraan di antara Jiangsu dan juga Gu Zhenfeng ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys.
Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over, dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.